Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Litrik. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk mengetahui sebuah timer itu baik atau sudah tidak layak pakai. Nah, di sini saya punya 3 timer. Di sini timer 13, yang ini timer 14. Terus yang ini saya nggak tahu, ini timer 13 atau 14 karena ini udah rusak ya. Nah, untuk mengetahui timer itu masih layak pakai atau sudah tidak layak pakai atau rusak, kita membutuhkan sebuah multimeter seperti ini. Nah, di multimeter ini saya biasanya untuk mengetahui sebuah timer itu rusak atau masih layak pakai, saya biasanya merubahnya ke buzzer seperti ini ya. Lalu kita cek dulu ini sudah tepat enggak, karena di multimeter saya ini kadang dia rada error. Nih kita sambungin di sini dulu. Nih, berarti ini ya pas ya di buzzer, di angka buzzernya dia. Nah, selanjutnya saya membutuhkan alat bantuan obeng seperti ini, obeng yang minus. Nah, untuk mengukurnya di timer ini ada angka 1 2 3 4. Nah, seperti ini. 1 2 3 4. Nah, terus saya biasanya naruhnya yang dari kabel yang ada di multimeter itu, kan ada 2 nih. Ini kabel dari multimeter nih, ada 2, hitam dan merah. Lalu saya taruh di angka 3 di timernya. Yang satu lagi saya taruh di angka 4-nya. Seperti ini. Ya. Ini sudah ada bunyi ya. Biar lebih jelas. Lalu saya memutarnya. Ini saya putar. Perhatikan di multimeter itu angkanya atau suaranya ya. Nih. Lalu kita putar. Biasanya ada suara yang lebih keras dari tek yang itu. Nah, nih suaranya mati, angkanya juga berubah. Lalu saya pindah soket yang ada di angka 4 itu, saya pindah ke soket angka 2-nya. Nah, seperti ini. Bentar ya, ini biar kita kelihatan nyambung tidaknya. Nah, seperti ini. Itu yang enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Nah, karena ini enggak ada suara, saya putar lagi. Dari tadi dari soket 4 ini, tadi kan ada suara. Lalu saya putar, suaranya mati. Harusnya karena sudah mati, ini ada aliran ke angka soket 2. Ternyata sini nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada suara atau nggak ada angka di situ. Ini menandakan, bentar ya, biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Harusnya pas diputar itu mati. Soket yang ada di timer angka 4 itu kita ubah ke angka 2. Itu harusnya ada aliran listrik di situ ya. Itu di situ biasanya menghidupkan kompresor. Dari defrost berubah ke kompresor hidup. Ini enggak ada. Coba sekali lagi saya ulang ya. Biar lebih jelas ya. Bentar ya, biar maaf. Nih seperti ini. Nih. Saya putar dulu ya sampai ada angka atau suara. Nih, ada suara ya. Lalu saya putar. Saya putar.
sampai suara mati atau angka dia nggak ada angkanya, berubah 1. Nih, angkanya nggak ada, ya nggak ada. Harusnya ini kan dipros mati di angka 4 itu dipros ya. Bimital maksudnya, bimitalnya. Ini mati, harusnya dia ngasih aliran ke kompresor hidup gitu. Bentar, ini kena nyambung ya. Harusnya bunyi dia. Bentar. Nih. Ini bunyi kena nyambung ya. Bentar. Seperti ini. Ini nggak nyambung sudah. Tuh. Nggak nyambung, bentar. Nah, ini nggak ada reaksi atau nggak ada arus listrik ke angka 2 atau kompresor itu ya. Nah, ini menandakan, nih jelas kan, menandakan timer ini adalah mati atau tidak layak pakai ya. Coba saya bandingkan dengan timer yang hidup ya. Nah, di timer yang lain, nih timer yang ini saya taruh di soket 3 ya, soket 3. Bentar ya, biar nggak mati-mati nanti. Nah, soket 3 dengan soket 4. Nah, di sini. Biar jelas. Lalu kita putar. Nih, ada suara. Terus ada suara, kita putar. Sampai ada suara tek lebih keras. Nih, mati. Suaranya mati atau angkanya berhenti ya, berubah ke 1. Ini dipindah. Soket yang 4 pindah ke yang 2. Soket yang nomor 2. Bentar ya. Pindah ke soket nomor 2. Nah, ini nyambung ya, tuh. Ada suara atau angkanya berubah ya. Ada angka di situ. Ini menandakan timer ini adalah baik. Ya, baik. Coba satu lagi ya. Saya putar lagi. Terus pindahin ke nomor 4, soketnya nomor 2 pindahin ke nomor 4 karena ini punya bimital ya. Tuh. Ini nyambung atau ada angka, ini menandakan adalah timer ini hidup atau masih layak pakai. Seperti itu ya. Nah, ini satu lagi. Nah, kalau pas dipindahin dari soket 4 ke soket 2 itu nyambung atau ngasih aliran ke kompresor, itu menandakan timer ini nih nyambung ya. Ini masih layak pakai. Oke, seperti itu. Mungkin kurang paham ya, saya rubah lagi ke timer yang rusak. Maaf ini kurang jelas ini ya, karena ada sempit ininya. Coba ini saya ini lagi, karena tadi awalnya dia kurang jelas. Nih biar jelas ya, lebih ini. Karena tadi sedikit nyambung dia. Nah ini nggak nyambung dah, nggak nyambung tuh ya, soketnya nggak nyambung maksudnya tuh. Terus saya putar. Tuh ada suara ya. Nah nanti suara ini mati, kita rubah atau kita pindahin soket 4 ke soket 2, harusnya nyambung kalau timer itu layak pakai. Ini mati, ntar lagi mati kan.
Kita pindahin soket yang 4 ke 2. Ngasih aliran listrik ya, maksudnya kompresor hidup. Nah, ini nggak nyambung. Tuh, nggak nyambung ya, nggak ada bunyi atau nggak ada angka ya, tetap satu. Ini menandakan timer ini adalah rusak. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau kurang jelas bisa kawan-kawan elektrik nanya di komen. Nanti insya Allah saya jawab kalau ada waktu longgar ya. Terus timer yang satu lagi, ini timer 13 ya. Cuman nggak perlu saya ini biar nggak terlalu panjang. 2 aja sebenarnya sudah cukup. Yang ini hidup, yang satunya lagi mati ya. Seperti itu. Terima kasih.